Amerika Serikat mengoperasikan 11 kelompok kapal induk penyerang dan telah mengerahkan mereka berulang kali di seluruh dunia selama beberapa dekade. Pengerahan itu juga sebagai unjuk kekuatan melawan negara-negara yang sebagian besar lebih kecil dan lebih lemah secara militer. Pasukan AS di Mediterania beroperasi di bawah armada ke-6 yang bermarkas di Naples, Italia, dan memiliki kekuatan gabungan hingga 40 kapal perang dan 175 pesawat tempur. Kelompok kapal induk USS Harry S. Truman telah dikerahkan ke Mediterania. Sekretaris Angkatan Laut Carlos Del Toro mengatakan misinya termasuk mencegah Rusia. Del Toro juga menyatakan misinya menerapkan zona larangan terbang potensial di atas Ukraina, jika Presiden AS Joe Biden memberikan perintah untuk melaksanakannya. Ada banyak kapal perang dan kapal selam Rusia di Mediterania saat ini, dan itulah mengapa penting bagi NATO memiliki kehadiran yang setara, untuk menghalangi mereka. Satu-satunya hal yang dipahami Putin adalah kekuatan, ujar Del Toro, berbicara kepada Politico. Peran USS Truman, dengan sekutu lainnya, adalah mencegah Rusia dari agresi lebih lanjut. Dan terus-menerus bersiaga atas perintah yang mungkin diberikan dari presiden kami atau dari para pemimpin lain di seluruh dunia untuk melindungi Ukraina dan rakyat Ukraina, ungkap sang komandan. Kapal induk kelas Nimitz dan pengawalnya saat ini ditempatkan di Laut Ionia, badan air tepat di Tenggara, But, Italia dan pantai barat Yunani. Kapal induk itu dikatakan telah melakukan lebih dari 75 misi patroli di sepanjang sisi timur NATO, termasuk di dekat perbatasan Ukraina, selama sebulan terakhir. Truman telah digunakan berulang kali dalam perang agresi AS, dengan kapal induknya menerbangkan lebih dari 1.200 serangan mendadak selama invasi ke Irak pada 2003. Kapal induk itu juga membantu pasukan koalisi selama pertempuran melawan pemberontakan Taliban di Afghanistan pada 2010-an. Ketegangan saat ini antara Rusia dan NATO atas Ukraina. Bukan pertama kalinya AS mengerahkan kelompok tempur kapal induk di Mediterania sebagai unjuk kekuatan melawan Moskow. Pada musim semi 2014, setelah kemenangan kudeta Maidan yang didukung AS dan Uni Eropa di Kiev dan ketegangan antara Rusia dan NATO atas nasib Crimea, Washington mengerahkan kapal induk kelas Nimitz lainnya, George H.W. Bush, dekat semenanjung di selatan Turki. Semakin banyak anggota parlemen AS menyerukan penerapan zona larangan terbang di atas Ukraina, terlepas dari bahaya memprovokasi konfrontasi militer langsung dengan Rusia. AS dan sekutunya memiliki pengalaman menerapkan zona larangan terbang di sebagian besar negara-negara kecil, termasuk Irak, Bosnia, dan Libya. Antara 1991 dan 2011, NATO menggunakan zona larangan terbang terhadap negara-negara ini tidak hanya untuk menghentikan pengoperasian pesawat di atas area yang ditentukan, tetapi juga untuk mereka sendiri terlibat dalam pemboman target darat. Di Irak, pihak berwenang memperkirakan hingga 1.400 warga sipil tewas di zona larangan terbang yang diberlakukan AS dan Inggris antara tahun 1991 dan 2003. Di Bosnia antara 1993 dan 1995, jet NATO membom infrastruktur sipil dan membunuh lebih dari 150 warga sipil, dan mencemari negara itu dengan cangkang uranium terdeplesi penyebab kanker. Zona larangan terbang yang diberlakukan di Libya pada 2011 memainkan peran penting dalam menggulingkan pemerintah Gaddafi dan mengubah negara itu menjadi negara gagal dengan pasar budak terbuka.